Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala a'immatil hadin al mahdiyyin. Assalamu ala jami' anbiya ilah wa rusulih wa malaikatih. Assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Modulai Jabi TV yang mudah-mudahan ada dalam Barakatul Muhammadiyah. Tahap ke-6 dalam perjalanan menuju keikhlasan menurut Sayyid Muhammad Mahdi Baharul Ulum adalah al-jihad al-akbar, yaitu jihad besar atau jihad yang lebih besar. Menurut beliau ini artinya adalah melawan tentara-tentara setan dengan pertolongan Allah atau dengan pertolongan golongan Allah, yaitu tentara-tentara akal. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraj ali Muhammad. Di sini Said Muhammad Mahdi Baharul Ulum mengutip sebuah riwayat yang terkenal tentang tentara akal dan tentara kejahilan yang bisa kita temukan dalam Al-Kafi, Ushulul Kafi juz 1, bagian tentang akal dan kejahilan, bagian yang paling awal, hadis ke-14. Akan saya bacakan riwayat ini. Kuntu inda Abi Abdillah alaihissalam wa indahu jama'atun min mawalihi. Aku berada di sisi Abu Abdillah alaihissalam, yaitu Imam Ja'far alaihissalam, dan di sisinya ada sekelompok pengikutnya. Fajara dzikrul akli wal jahli, lalu dibicarakan tentang akal dan kejahilan. Faqala Abu Abdillah alaihissalam, maka berkata Imam Ja'far as-Shadiq alaihissalam, i'riful akla wa jundahu wal jahla wa jundahu tahtadu. Kenalilah akal dan pasukannya, serta kejahilan dan pasukannya. Niscaya kalian akan mendapat petunjuk. Qalas sama'atu fakultu ju'iltu fidak la na'rifu illa ma arraftana. Sama'ah berkata, maka aku berkata, semoga aku menjadi tebusanmu. Kami tidak mengetahui kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Atau apa yang engkau kenalkan kepada kami. Faqala Abu Abdillah alaihissalam, inna allaha azza wa jalla khalaqal akla wa huwa awalu khalqin minar ruhaniyin an yaminil ars min nurihi faqala lahu adbir fa adbara thumma qala lahu aqbil fa aqbal. Maka Abu Abdillah alaihissalam berkata, sesungguhnya Allah azza wa jalla menciptakan akal, dan ia adalah ciptaan pertama dari makhluk rohani dari sisi kanan ars dari cahayanya. Maka Allah berfirman kepadanya, mundurlah, maka ia mundur. Kemudian Allah berfirman kepadanya, majulah, maka ia maju. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Faqala Allahu tabaraka wa ta'ala, khalaqtuka khalqan asiman wa qarrabtuka ala jami'i khalqi. Maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, aku menciptakanmu sebagai ciptaan yang agung, dan aku muliakan kamu atas seluruh ciptaan. Qala summa khalaqal jahla minal bahril ujaj dulmaniyan. Kemudian Allah menciptakan kejahilan dari laut yang asin lagi gelap. Faqala lahu adbir fa'adbaro. Summa qala lahu aqbil falam yukbil. Maka Allah berfirman kepadanya, mundurlah, maka ia mundur. Kemudian Allah berfirman, majulah, tapi ia tidak mau maju. Faqala lahus takbarta fala anahu. Kemudian Allah berfirman kepadanya, engkau sombong. Lalu Allah melaknatnya. Summa ja'ala lil akli khamsatan wa sab'ina jundan. Falamma ra'al jahlu ma akramallahu bihil akla wa ma a'tahu atmaro lahul adawah. Kemudian Allah menjadikan untuk akal 75 pasukan. Ketika kejahilan melihat apa yang telah Allah muliakan kepada akal dan apa yang telah Allah berikan kepadanya, maka ia menyimpan permusuhan terhadapnya. Faqala al-jahlu ya Rabb, hadza khalqun mithli, khalaqtahu wa karramtahu wa qawaitahu, wa ana didduhu, wa la quwwata li bihi, fa'atini minal jundi mislama a'taitah.
Maka kejahilan berkata, "Ya Tuhanku, ini adalah makhluk seperti diriku yang Kau ciptakan, Engkau muliakan dan Engkau kuatkan. Sedangkan aku adalah lawannya, dan aku tidak memiliki kekuatan untuk melawannya. Maka berikanlah kepadaku pasukan seperti apa yang Engkau berikan kepadanya." Faqala na'am, fa in asaita ba'da dzalika akhrajtuka wa jundaka min rahmati. Maka Allah berfirman, "Ya, tetapi jika engkau durhaka setelah itu, aku akan keluarkan kamu dan pasukanmu dari rahmatku." Qala qad raditu fa'atahu khamsata wa sab'ina junda. Kejahilan berkata, "Aku ridho." Maka Allah memberikan kepadanya 75 pasukan. Nah, itu ya. Setelah itu Imam Ja'far As-Shadiq salatullah wassalamuhu alaih menyebutkan ya, "Fakana mimma a'tal akla minal khamsati wa sab'ina junda." Menyebutkan 75 pasukan akal, dan beliau juga menyebutkan lawan-lawannya. Saya nggak akan bacakan bahasa Arabnya, tapi langsung eh, bahasa Indonesianya, istilah Arab dan istilah Indonesianya lah ya, terjemahan bahasa Indonesia. Jadi ada 75 tentara akal dan lawannya tentara kejahilan yang terkait ya. Yang pertama al-khair, kebaikan. Ini tentara akal ya. Lawannya adalah asyar. Nah, al-khair ini wasirnya, wasir dari seluruh tentara, eh, wasir dari seluruh tentara akal. Sedangkan asyar atau kejahatan ini adalah wasir dari seluruh tentara kejahatan. Ya, wasir gampangnya anu lah, menteri ya. Kemudian yang kedua iman, lawannya adalah kufur. Yang ketiga adalah atasdik, pembenaran. Lawannya adalah al-juhud, pengingkaran. Yang keempat adalah ar-roja, lawannya adalah al-qunut, putus asa. Jadi yang keempat tadi harapan ar-roja, lawannya adalah putus asa atau al-qunut. Yang kelima adalah al-adl, tentara akalnya adalah al-adl, keadilan. Lawannya tentara jahilnya adalah al-jaur atau kezaliman. Yang keenam ar-ridho, keridhoan. Lawannya adalah as-sukhat, ketidakridhoan atau kemarahan. Yang ketujuh asyukur, bersyukur atau syukur. Lawannya adalah al-kufron, kekufuran nikmat, tidak berterima kasih. Yang kedelapan toma, artinya harapan yang sangat besar pada rahmat Allah. Lawannya adalah al-ya'su, putus harapan. Yang kesembilan at-tawakkul, yaitu tawakal. Lawannya adalah al-hirs. Al-hirs itu pelit, tamak, pelit yang pakil yang luar biasa. Yang ke-10 ar-ra'fah, kelembutan. Lawannya adalah al-qaswah, tentara kejahilannya al-qaswah, kekerasan hati. Qaswatul qulub, hati yang keras, kerasnya hati. Ke-11 ar-rahmah, kasih sayang. Lawannya adalah al-ghadab, kemarahan. Ke-12 al-ilm, lawannya adalah al-jahal, kebodohan. Yang ke-13 al-fahmu, pemahaman. Lawannya adalah al-hum, kebodohan. Kemudian yang ke-14 al-ifah, menjaga kehormatan. Lawannya adalah at-tahattuk, keburukan. Ke-15 adalah as-suhdu, suhud. Lawannya adalah ar-rohbah. Ar-rohbah di sini diartikan keserakahan dunia, serakah terhadap dunia, harapan yang terlalu besar pada dunia. Minggu lalu ini kita jelaskan ini salah satu dari pilar-pilar kekufuran, ar-rohbah, cinta dunia, serakah pada dunia. Tentara ke akal yang ke-16 ar-rifqu, kelembutan. Lawannya adalah al-khurqo, al-khurq, kekasaran. Kemudian eh, tentara akal berikutnya adalah ar-rahbah, rasa takut pada Allah. Lawannya tentara kejahilannya adalah al-jur'ah, sembrono ya, keberanian yang sembrono. Tentara berikutnya, tentara akal berikutnya adalah at-tawadu. Lawannya adalah al-kibru, kesombongan. Kemudian tentara akal berikutnya adalah at-tu'adah, kehati-hatian. Lawannya adalah at-tasarru', tergesa-gesa. Jadi hati-hati adalah tentara akal, terburu-buru, sering tergesa-gesa adalah tentara kejahilan. Berikutnya adalah al-hilmu, kelemah lembutan, lawannya adalah as-safah, kebodohan. Berikutnya adalah as-samtu, diam, lawannya adalah al-hadar, omong kosong.
Ya, orang yang sering omong kosong, melakukan pembicaraan yang tidak berguna ini adalah salah satu ciri dia yang masih dikendalikan oleh tentara kejahilan. Berikutnya al-istislam, penyerahan, lawannya al-istikbar, kesombongan. Berikutnya at-taslim, pasrah, berserah diri. Misalnya berserah diri sepasrah-pasrahnya ke Kanjeng Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Lawannya adalah asyak, keraguan. Berikutnya as-sabar, kesabaran. Lawannya adalah al-jaza, gelisah, tidak sabar. Jadi kalau kita sering tidak sabar, gelisah, hati tidak tenang, nah, itu salah satu ciri ya, kita masih dalam kendali tentara kejahilan. Berikutnya as-safhu, pemaaf. Lawannya adalah al-intiqam, dendam. Jangan menjadi orang yang pendendam. Berikutnya al-ghina, hatinya kaya. Lawannya adalah al-faqr, merasa kurang terus ya. Ada sih kefakiran yang baik ya, hanya kefakiran pada Tuhan ya, merasa apa pada Tuhan. Tapi secara umum kalau kita manusia kadang-kadang sudah diberi apapun masih merasa nggak memiliki apa-apa. Kemudian tentara ke-27 dari akal at-tadzakur, mengingat. Lawannya adalah as-sahwu, lupa. Kemudian tentara ke-28 al-hifzu, menjaga. Lawannya adalah an-nisyan, lupa. Ke-29 at-ta'attuf, kasih sayang. Lawannya adalah al-qati'ah, memutus hubungan. Berikutnya adalah al-qunu atau qanaah. Lawannya adalah al-khirs, keutamaan, nggak ada cukupnya. Berikutnya adalah al-mu'asah, menolong. Lawannya adalah al-man'u, tidak menolong ya, kikir. Berikutnya adalah al-mawaddah, cinta. Lawannya adalah al-adawah, permusuhan. Berikutnya adalah al-wafa, menepati janji. Lawannya adalah al-ghadr, pengkhianatan, mengkhianati janji. Sudah janji tapi berkhianat. Kemudian at-ta'ah, ketaatan. Lawannya adalah al-maksiyah. Kemudian al-khudu, tunduk pada Allah. Tunduk, betul-betul tunduk pada Allah dan para kekasih Allah yang diwajibkan kita taat, diharuskan kita taat kepadanya. Lawannya adalah at-tatawul, sombong. Berikutnya adalah as-salamah, keselamatan. Lawannya adalah al-bala, bencana. Bukan artinya kita kena bencana adalah itu sebuah tentara kejahilan. Tapi diri kita sendiri itu menjadi bencana ya, jadi bala. Karakter kita menjadi bala. Seluruh tentara akal dan tentara kejahilan itu sebenarnya di kita masuknya adalah bagian dari diri kita ya, fakultas-fakultas yang ada dalam diri kita. Kemudian asidku, lawannya adalah al-kadhib, jadi kejujuran, lawannya adalah kebohongan. Kemudian al-haqqu, lawannya adalah al-batil, kebenaran, lawannya adalah kebatilan. Yang ke-40 al-amanah, lawannya adalah al-khianah. Berikutnya adalah al-ikhlas, murni, ikhlas. Lawannya adalah asyauq, campuran ya. Ibadah tercampur bukan karena Allah, tidak murni. Ke-42 asyahamah, kemuliaan. Lawannya adalah al-baladah, ketumpulan. Ke-43 adalah al-fahmu, kepahaman. Lawannya adalah al-ghabawah, kebodohan. Yang ke-44 al-ma'rifah atau pengetahuan. Lawannya adalah al-ingkar, pengingkaran. Berikutnya adalah al-mudaroh, bijaksana. Lawannya adalah al-mukasyafah, terbuka kasar. Kita sudah 45 ya menyebutkan. Yang ke-46 adalah salamatul ghaib, keselamatan gaib. Lawannya adalah al-mumakaroh, tipu muslihat. Yang ke-47 al-kitman, menyimpan rahasia. Lawannya adalah al-ifsya, membuka rahasia. Ke-48 as-shalah, lawannya adalah al-ido'ah, menyia-nyiakan. 49 as-saum, puasa. Lawannya adalah al-iftar, berbuka. Ke-50 al-jihad, lawannya adalah an-nukul, pengecut. Ke-51 al-hajj, lawannya adalah nabdhal mitsaq, melanggar janji. Ke-52 saunul hadis, menjaga pembicaraan. Lawannya adalah an-namimah, adu domba. Ke-53 birrul walidain, berbakti ke orang tua. Lawannya adalah al-uquq, durhaka. Ke-54 al-haqiqah, hakikat. Lawannya adalah ar-riya, riya. Ke-55 al-ma'ruf, kebaikan. Lawannya adalah al-munkar. Ke-56 as-satru, menutup aib.
lawannya adalah at-tabarruj, terbuka aurat, tidak menutup aib. Ke-57 at-taqiyah, lawannya adalah al-idzaah, penyiaran. Jadi tidak semua hal harus dibuka ya. Ada yang harus dijaga, tidak semua hal harus disiarkan. Makanya hati-hati kalau sedikit-sedikit share dan menyiarkan. Ke-58 al-insaf, keadilan, lawannya adalah al-khamiyah, fanatisme. Ke-59 at-tahyi'ah, persiapan, lawannya adalah al-bahi, kesaliman. 60 an-nazafah, kebersihan, lawannya adalah al-qadar, kotoran. Ke-61 al-khaya, lawannya adalah al-jala, tidak tahu malu. Yang ke-62 al-qasdu, pertengahan, lawannya adalah al-udwan, permusuhan. Ke-63 ar-rohah, istirahat, lawannya adalah at-ta'ab, kelelahan. Ke-64 asyuhulah, kemudahan, lawannya adalah as-su'ubah, kesulitan. 65 al-barokah, keberkahan, lawannya adalah al-mahku, kehancuran. Ke-66 al-afiyah, kesehatan, lawannya adalah al-bala, bencana, tidak sehat. Ke-67 al-qawam, keseimbangan, lawannya adalah al-mukatsarah, berlebihan. Ke-68 al-hikmah, lawannya adalah al-hawa, hawa nafsu. 69 al-waqar, atau keteguhan, lawannya adalah ketololan, al-khiffah. Nomor 70 as-sa'adah, kebahagiaan, lawannya adalah asyaqawah, kesengsaraan. Ke-71 at-taubah, lawannya adalah al-israr, bersikeras, ngotot, tidak mau bertobat. Ke-72 adalah al-istighfar, lawannya adalah al-ihtirar, tertipu. Yang ke-73 al-muhafazah, menjaga, lawannya adalah at-tahawud, meremehkan. Ke-70 ad-du'a, lawannya adalah al-istingkaf, enggan. Ke-75 adalah an-nasyat, lawannya adalah al-kasal, malas. 76 al-farah, kegembiraan, lawannya adalah al-hazan. Kemudian ke-77 al-ulfah, keakraban, lawannya adalah al-furqah, perpecahan. Ke-78 adalah as-sakha, kedermawanan, lawannya adalah al-bukhl, kekikiran. Nah, sebelum kita lanjutkan pembacaan hadis ini, mungkin kita bertanya-tanya kenapa ternyata 78. Mungkin ada beberapa penjelasan dalam hal ini. Ya, pertama itu ada pengulangan istilah, bukan entry baru ya. Ada al-fahm, itu kita lihat diulang ya. Al-khirs juga diulang, al-bala itu juga diulang. Ya, kemungkinan kedua adalah barangkali saya bukan ahli di sini, perbedaan manuskrip dan edisi cetak. Ya, Al-Kahfi ini sudah disalin berabad-abad, bahkan mungkin 1000 tahun ya. Mungkin ada manuskrip Kufah, mungkin ada manuskrip Qum, cetakan Darul Kutub, Darul Hadis, atau edisi yang modern. Jadi sebetulnya kalau naskah aslinya ini 75, jelas disebutkan di hadis ini ya. Sebagian ulama nampaknya menerima struktur finalnya itu 75. Jadi kelebihan sehingga jadi 78 dalam naskah itu bisa dianggap tautologi retorika atau variasi penyalinan, tapi bukan entitas yang benar ya. Ya, jadi kalau tadi kita lihat tuh al-faham 2 kali, al-khirs 2 kali, al-bala 2 kali. Nah, itu kalau dikurangi sudah 75. Nah, kemudian berikutnya yang menarik dan bagian ini penting, hadis ini belum selesai. Fala tasma'u hadhil khisal kulluha min ajnadil aql illa fi nabiyyin aw wasiyyi nabiyyin aw mu'minin qad imtahanallahu qalbahu lil iman. Tidaklah terkumpul semua sifat-sifat ini dari pasukan akal kecuali pada seorang nabi atau wasi nabi atau seorang mukmin yang Allah telah menguji hatinya untuk iman. Wa amasa irudzalika minal mawalina. Nah, ini yang menarik ya. Adapun selain mereka dari para pengikut kami, min mawalina, dari pengikut kami, fa ina akhadahum la yakhlu min ayyakuna fihi ba'du hadhil junud. Maka salah seorang dari mereka tidak terlepas dari memiliki sebagian dari pasukan-pasukan ini. Hatta yastakmila wa yangko min junudil jahl.
sampai ia menyempurnakannya dan bersih dari pasukan-pasukan kejahilan. Wa inda dzalika yakunu fid darajatil ulya. Maka ketika itu ia berada pada derajat yang tinggi. Wal anbiya wal ausya, bersama para nabi dan para wasi. Wa innama yudraku dzalika bi ma'rifatil akal. Dan sesungguhnya hal itu dapat dicapai dengan ma'rifat atau mengenal akal. Wa junudihi, dan pasukan-pasukannya. Wa bi mujanabatil jahl, serta menjauhi kejahilan. Wa junudihi, dan pasukannya. Waffaqanallah wa iyyakum li ta'atihi wa mardhatih. Semoga Allah memberi taufik kepada kami dan kalian untuk taat kepadanya dan meraih keridhaannya. Jadi ketika tentara-tentara akal ini semakin terkumpul dan tentara kejahilan itu tereliminasi, terbersihkan, maka makom seseorang itu naik. Makom para pecinta Ahlul Bait alaihissalam itu naik. Ya. Dan ketika semakin sempurna, semakin banyak dia bisa mengadopsi tentara-tentara akal dan membersihkan diri dari tentara-tentara kejahilan, maka derajatnya semakin naik mendekati para nabi dan para wasi. Proses inilah yang oleh Sayyid Muhammad Mahdi Barul Ulum disebut jihadul akbar. Disebut jihadul akbar. Jihad yang lebih besar. Perlahan-lahan membangun jiwa yang memiliki karakter 75 tentara akal tersebut dan membersihkan diri dari 75 tentara kejahilan. Ya. Jadi di riwayat ini di bagian akhir itu wa inda dzalika yakunu fi darajatil ulya ma'al anbiya wal ausya. Maka ketika itu ia berada pada derajat yang tinggi bersama para nabi dan para wasi. Wa innama yudraku dzalika, dan sesungguhnya hal itu bisa dicapai hanya dengan nama di sini harap pembatasannya. Bima'rifatil akal, dengan mengenal akal, dan wa junudihi, dan tentara-tentaranya. Jadi harus mengenal akal dan tentara-tentara. Wa bimujanabatil jahal, serta menjauhi kejahilan. Wa junudihi, dan tentara-tentaranya. Wafaqanallahu wa iyyakum. Semoga Allah memberi taufik kepada kami dan kalian. Li ta'atihi, untuk taat padanya, wa mardhatih, dan meraih keridhaannya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja'an. Para pemirsa Majulah Hijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam barakatul Muhammadiyah. Salah satu hal yang menarik dalam hal ini adalah penjelasan Sayyid Muhammad Husain Husaini Tehrani bahwa makna jahal di sini itu nampaknya merujuk pada makna jahal yang digunakan dalam Quran dan hadis. Itu bukanlah kurang pengetahuan. Jadi ini tidak terkait hal yang semata-mata kognitif. Tapi secara panjang lebar, Sayyid Muhammad Husain Husaini Tehrani ini lebih menyifati kejahilan di sini adalah masalah kebodohan dari sisi akhlak, atau bahasa filsafatnya itu kebodohan dari kekurangan dari sisi practical reason, ya. Jadi jahal di sini menurut penjelasan beliau itu bukan lawan dari al-ilm, tapi lebih merupakan lawan dari al-hilm, ya. Jadi al-jahil atau jahil di sini adalah seseorang yang tidak memiliki adab dari sisi, atau tidak mendisiplinkan diri dari sisi kata-katanya, perbuatannya, dan bagaimana ia berhubungan dengan sesama makhluk. Seseorang yang kasar, tidak bijak, dan tidak toleran. Nah, itu juga yang beliau sifatkan pada jahiliyah. Memang zaman jahiliyah itu orang-orang banyak yang nggak bisa baca, tapi jahiliyah di sini lebih pada perilaku dan tradisi-tradisi yang tidak bijak, tidak toleran, yang tidak manusiawi. Nah, jadi menarik bahwa beliau itu di sini lebih memaknakan al-jahal itu seperti itu. Demikian juga beliau lebih menyifati akal sebagai kebijaksanaan, tidak sekedar kognitif, ya. Jadi practical reason, sesuatu yang memiliki sifat praktis dan terkait dengan perilaku langsung. Jadi junudul akal wal jahal ini kalau kita kontekstualisasi zaman sekarang ini
dalam pendidikan itu seharusnya yang dididik itu adalah karakter. Tujuan utama pendidikan itu jihadul akbar salah satunya. Bagaimana membantu anak didik itu mengadopsi 75 tentara akal, 75 tentara kebijaksanaan, 75 tentara akhlak, dan menjauhi 75 tentara kebodohan, 75 tentara intoleransi, 75 tentara karakter-karakter yang tidak berakhlak. Demikian pembahasan yang sangat amat menarik dari Said Muhammad Hussein Husaini Tehrani. Dalam hal ini misalnya beliau mengutip surat Al-Ahzab ayat 72 bahwa di sini auzubillahi minasyaitonirrajim inna aradnal amanah 'alas samawati wal ard wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan. Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit dan bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu. Dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikulah amanah itu oleh manusia. Innahu kana zoluman jahula. Sesungguhnya ia sangat zalim, lagi sangat bodoh jahula. Shadaqallahul adzim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja alim. Jadi di sini jahil itu sifat tidak amanah ya. Situ lebih ke arah bukan merupakan karakter kognitif saja, tapi terutama adalah karakter akhlak ya. Kebodohan akhlaki, tidak beradab, tidak berakhlak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa ajil faraja ali Sayyidina. Demikian pembahasan malam Jumat terakhir bulan Sya'ban ini. Mudah-mudahan Allah mengaruniai bagi kita kesempatan terbesar di akhir bulan Sya'ban ini maupun bulan perjamuan Tuhan yang kita rindukan bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan melalui keberkahannya Allah menambah jumlah maupun kekuatan dari pasukan-pasukan akal dari kita semua dan keluarga, dan semakin menjauhkan kita dari pasukan-pasukan kejahilan seperti tergesa-gesa, tidak sabar, tidak toleran, kurang beristighfar, dan seterusnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadinil muhtar wa alil adhar. Marilah kita kirimkan pahala dari seluruh majelis ini bagi Nabi Shallallahu Alaihi dan keluarganya yang suci, Salatullah Salamul alaihim, dan ahlu baitnya dan keluarganya dan dzurriyyatnya dan seluruh kaum mukminin mukminat muslimin muslimat dan seluruh leluhur Nabi yang suci, Salatullah Salamul alaihim, dan seluruh para nabi, para wasi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para ulama al-mukhlisin al-muhibbin bi Muhammadin walid akhirin. Terkhusus pada yang kita peringati haulnya tanggal 11 dan 15 Februari, Bu Jalal dan Allah Yarham Ustaz Jalal, insya Allah. Kemudian Teh Feli, kemudian Syed Husain Al-Habsyi, Syed Segaf Al-Jufri, Syed Aib As-Segaf, dan seluruh guru-guru kita yang lain terkhusus yang telah mendahului kita, termasuk mu'alif kitab ini, Syed Muhammad Mahdi Baharul Ulum, dan yang memberi ta'liqahnya, Syed Muhammad Hussein Husaini Tehrani, juga para periwayat hadis suci seperti Al-Kulaini, dan para ulama yang lain seluruhnya yang kita baca kitab-kitabnya, maupun yang telah menunjukkan kita ke jalan yang baik dan benar. Pula kita kirimkan pahalanya pada kedua orang tua kita, lebih khusus lagi bagi yang telah meninggalkan kita, karena ini adalah malam Jumat terakhir bulan Sya'ban. Pula kepada handai tolan yang telah meninggalkan kita, juga leluhur kita, orang-orang yang kita sayangi, para jamaah yang telah meninggalkan kita terlebih dahulu, Gus Den, Pak Beben, Pak Beni Kurniawan, dan yang lain-lain. Pula kepada seluruh kaum mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, dan para manusia di dunia yang menderita, mudah-mudahan dientaskan Allah dari deritanya. Yang berhutang, mudah-mudahan dibayarkan Allah hutangnya, diberi kemampuan Allah untuk membayar hutangnya. Yang sakit, mudah-mudahan mendapat sebaik-baik kesembuhan dari Allah. Yang mengalami kesulitan, mudah-mudahan dientaskan dari kesulitannya. Yang memiliki hajat, mudah-mudahan dikabulkan hajatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faruja ali Muhammad. Allahumma adkhil ala ahlil kuburi surur
Allahumma ahni kulla faqir, Allahumma aswi' kulla ja'i, Allahumma aksu kulla uryan, Allahumma abdidana kulla madin, Allahumma farij an kulli makrub, Allahumma rudda kulla gharib, Allahumma fukka kulla asir, Allahumma aslih kulla fasid min umuril muslimin. Allahumma shfi kulla marid, Allahumma sutta faqrana bi ghinak, Allahumma ghayyir su'a halina bi husni halik. Allahumma qdi anna daina wa ahnina minal faqr innaka ala kulli syai'in qadir. Al-Fatihah, tasbiquha salawat. Allahumma shalli. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.